Oke, ada yang cerita tentang doa ini. Ya kita doa dulu ya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur sebab Engkau ada saat ini di tengah-tengah kami. Bukakanlah hati pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat memahami dengan jernih, tidak melawan logika kami, dan tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar, setiap hari kami mau belajar, kami mau lebih mengenal apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, syukur. Terpuji Tuhan, firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, diberkatilah firman Tuhan hari ini. Sebentar kami akan belajar sesuatu yang akan Engkau Tuhan. Terima kasih, diberkati kami semua, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Iya, haleluya. Iya. Hari ini, Bapak beberapa hari ini diingatkan tentang doa. Jadi doa ini adalah sebenarnya sesuatu yang mampu mengubah hidup kita. Jadi kalau hidup kita mau dirubah, kalau kita mau hidup kita diubahkan, kita diubahkan, masuk ke dalam kita harus mau yang sungguh-sungguh. Jadi masuk ke dalam doa yang sungguh-sungguh. Jadi bukan doa ya, menyembah, bermazmur sebenarnya, bukan menyembah. Menyembah itu tersungkur dan bersujud di hadapan Tuhan. Kita ada bermazmur. Kenapa kita harus bermazmur bagi nama Tuhan? Karena di pemazmur menyatakan bahwa nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa tujuannya nyanyian baru? Supaya kita punya relationship, punya hubungan tersendiri dengan Tuhan. Jadi kita datang sama Tuhan, mengenal Tuhan itu bukan karena orang lain ajak. Bukan karena kita itu orang Kristen, wajiblah aku berdoa. Enggak. Jadi ada dua hal dari doa ini yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Dan ini saya di kegalauan di 1 minggu ini yang belum selesai. Saya orang tipenya gini. Hari Minggu itu saya udah sampaikan. Sebenarnya teman-teman di dinas itu sudah bilang, "Ya udahlah Bang, biar keluar suratnya," gitu kan. Enggak, cek dulu, benar enggak? Karena apa? Karena pengalaman bertahun-tahun, ya, bahwa kalau kita sudah menggunakan anggaran di tahun ini, 2 tahun lagi bisa diperiksa. Ya, jadi saya cukup pengen tidak ada masalah di depan hari, di kemudian hari. Jadi periksalah sampai mereka itu bilang, wah Bang ini sebenarnya abang dari semula udah keluar suratnya, begitu. Ada surat untuk pencairan dana ya. Dari awal mereka bilang udah Bang sini aja. Kenapa? Semuanya itu semua manggil abang sama saya. Kalau mereka manggil yang lain Pak, tapi kalau manggil saya abang. Kenapa? Karena saya nggak dekat dengan mereka. Nanti pas makan siang mereka aja, Bang makan yuk. Nah, gitu. Mereka selalu buat gitu. Jadi saya di dalam kegalauan ini, saya berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Tidak ada, artinya tidak ada cacat sedikit pun. Saya menemukan hal-hal tentang doa ini. Ya, hal-hal tentang doa ini. Ini kita lihat. Ini ayat favorit kita ini. Saya pernah khotbahkan ini, tapi saya diingatkan Tuhan kembali. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Tadi Ibu bilang itu sudah pernah, tapi saya diingatkan seminggu ini tentang ini. Ya. Dan saya baca berulang-ulang. Wah, saya sering tertipu dengan keinginan daging saya waktu saya baca ini.
Ya, bahkan saya pernah salah mengkhotbahkan ini. Ya kan? Sama seperti tadi si apa bilang. Malam-malam jam 12 malam saya tersesat di Medan dan saya berdoa, ternyata teman saya masih bangun. Kalau masih bangun. Kalau enggak, masalahnya doanya salah enggak? Galau juga di situ kan, tendangi kaleng, tendang batu, tendang kayu. Ini kan kita sering berdoa dan kita kesaksian berdoa itu, ada nggak orang ini bersaksi? Bapak Ibu, saya bersaksi di minggu ini dan sudah 4 kali saya berdoa dan Tuhan tidak menjawab doa saya. Nggak ada. Padahal sebenarnya doa itu, ada pendeta yang menyenangkan hati orang lain mengatakan bahwa doa itu jawabannya 3. Ya, tidak, dan tunggu. Nggak ada tunggu. Ya kan? Nah, jawaban doa itu ya dan tidak. Dan kita selalu pengen supaya jawaban doa kita itu adalah ya. Padahal bisa saja tidak. Iya kan? Bisa saja tidak kan? Kita berdoa, sudah di ujung tanduk nih, sudah di ujung tanduk kita berdoa. Dan kita bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah, saya belajar dari seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, setiap orang yang doanya cepat dijawab adalah seorang anak-anak. Ya, seorang anak-anak kan bilang begini kan, dia bisik begini, kami sudah ganti nama si Fanya di rumah jadi Heidi, karena namanya si Heidi sebenarnya. Jadi dia ngomong sama saya, ada apa Heidi? Dia bilang, kita panggil Heidi, dia panggil nyanyak dirinya. Nyanyak pengen makan es krim banyak banget. Nah, sorenya saya lewat sebuah tempat yang menjadi, kalau kalian pernah lihat orang Cina jual es krim, nah es krim itu dari toko ini. Saya beli. Karena apa? Karena anak-anak ini. Tapi kalau ada orang dewasa, mungkin galau ya. Ada orang dewasa yang gini, Tuhan, kayaknya saya nggak ngalamin itu sebenarnya. Jadi agak bingung. Karena dulu waktu saya masih basic kuliahnya sekuler, belum masuk ke teologi, saya nggak pernah tahu namanya itu tamat, sarjana, belum kerja. Jadi saya cerita tentang orang lain. Saya bisa rasakan pergumulan waktu aku nanti jadi apa kalau aku tamat kuliah, Tuhan berikan aku pekerjaan, bla 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 bla, aku mau kerjanya itu begini. Harapan kita adalah Tuhan jawab. Tapi bisa nggak Tuhan nggak jawab? Bisa. Ya atau tidak, doa kita sama Tuhan, dijawab atau tidak, doa kita sama Tuhan, dia tetap Bapa yang baik. Amin. Karena apa? Karena kita sering berdoa, meminta apa yang menjadi keinginan hati kita. Bukan kita berdoa untuk apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Kayaknya kita sudah bahas ini kemarin, tapi ini saya ulangi lagi. Ya. Yuk, kita baca yuk, Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin. Amin. Itu lagi enaknya itu loh. Ya, saya ulangi.
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Amin. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Dan memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Enak kan? Jadi minta apa saja, ini ada dasar hukumnya ini. Ada dasar firman-Nya bahwa apa saja yang kuminta itu Tuhan jawab. Tapi lihat di atas ayat 6, coba baca Uli. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada Aji, dan jangan kamu memberikan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik ke mereka. Goyang kan? Ayat yang tadi itu enak. Begitu ketemu dengan ayat 6, goyang kan? Apakah saya anjing atau babi itu? Padahal di ayat 7 sampai ayat 11 itu enaknya luar biasa. Inilah yang dinamakan bahwa doa itu bukan mantra. Seperti yang dibilang Ibu. Doa itu, kita pikir benar kita doanya, tapi kadang salah. Ya. Saya diingatkan dalam beberapa hari, ada banyak pendeta yang bilang gini, saya ketularan, ya, darah Yesus mengusir setan. Benar nggak itu? Benar nggak darah Yesus mengusir setan? Benar nggak? Darah Yesus mengusir setan. Bukan darah Yesus, dalam nama Yesus. Jadi ada sekarang kemarin akhir-akhir ini ada evangelis yang sedang dibongkar karena dia suka pakai darah Yesus. Itu Daud Tony lagi dibongkar bahwa dia mau buat darah Yesus sebagai mantra. Karena dia bilang darah Yesus mengusir setan. Padahal di Alkitab nggak ada ayatnya. Kita sering ketularan. Saya pun ketularan begitu. Karena kita ketularan dengan hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Lagi dibongkar ini semua. Jadi kadang kita latah membuat doa-doa kita itu seperti mantra. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Pernah dia begitu? Nanti lihat di YouTube. Saya sering lihat gitu dulu. Dalam nama Yesus. Waktu ini kelepar gak tenang-tenang. Dalam nama Yesus. Sampai tinggi, sampai hilang suara pendetanya. Perlu nggak kita kuat-kuat suara kita untuk menengking iblis dari seseorang? Emang suaramu itu ditakuti sama iblis? Ya kan? Dalam nama Yesus, kau keluar dalam nama Yesus. Karena Yesus nggak pernah jerit-jerit. Baca nanti di Alkitab, Yesus nggak pernah jerit-jerit. Kenapa kita menjerit-jerit waktu mendoakan? Karena kita membuat doa itu sebagai mantra. Ya kan? Ya, nonton nanti film-film si Pitung pakai mantra. Iya. Iya, ya kan? Iya. Udah pukul lagi dijual. Dibangkit dia. Iya, tambah keras. Iya. Kalau kita buat doa dan kuasa Tuhan itu seperti mantra, ya itu kejadiannya. Makin kuat, makin kuat. Itu ada baru-baru ini lagi ditunjukin satu hamba Tuhan. Jadi ini ada orang kerasukan setan,
di tengking-tengking menjerit-jerit pendeta ini nggak keluar. Ya kan? Apa dilakukan? Dipukulnya perutnya. Keluar katanya. Wah, ini udah kekerasan dalam gereja, bukan dalam rumah tangga lagi kan? Gitu. Jadi doa itu bukan mantra, doa itu bukan sesuatu yang artinya gini, sesuatu yang kita pakai untuk mewujudkan segala keinginan kita. Ya, karena doa itu cuma 3 fungsinya. Nah, kenapa kita harus berdoa? Ini kita bahas. Ya kan? Nah, kenapa kita harus meminta? Kenapa kita harus mencari? Kenapa kita harus mengetuk? Ya. Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Garis bawahi, meminta kepadanya. Ya, jadi meminta, mencari dan mengetuk itu hanya kepada Yesus. Nah, tadi kita sempat saya dengar Ibu cerita tentang apa yang sering mengganggu, mempengaruhi kalian waktu kalian berdoa. Menurut kalian itu apa? Saya sering, ya, hari Minggu kemarin saya bilang sama kalian itu. Waktu kita menyembah, tiba-tiba pikiran saya, ini namanya 2 minggu ini kalut ya. Pikiran saya sudah ada di mana? Pernah nggak kalian dulu waktu masih kuliah, saya mimpin pujian yang terdengar terpikir oleh pikiran saya adalah setelah kau kuliah, setelah ini, setelah itu kau kemana? Yang paling spesifik waktu kita menyembah hari Minggu itu, ya hari Minggu itu, saya disuruh sesuatu melihat itu jendela terbuka nggak? Posisinya jendela di belakang terbuka gitu. Saya diingatkan, kalau saya bilang sama, kau diam, aku mau menyembah Tuhan, kamu mau usah ribut, itu saya bilang. Aku mau menyembah Tuhan, aku mau meninggikan nama Tuhan di sini. Bukan mau lihat jendela di belakang, biarin aja jendelanya terbuka, biarin aja jendela itu tertutup, ya terserah. Kan begitu. Pernah nggak kalian mengalami itu? Yang diingatkan, udah matikan kompor nggak? Yang diingatkan sesuatu waktu kalian menyembah. Pernah nggak? Dan apa yang kalian lakukan? Makanya dari ada suara-suara yang muncul di pikiran kita itu dari si jahat, yang membuat kita kadang cemas, takut, khawatir, depresi, stres. Itu dia. Ngeri-ngeri sedap aja mengganggu kita menyembah hari Minggu loh. Ngeri-ngeri sedap. Gimana ya? Tiket ngeri-ngeri sedap ya. Habis ini mau makan apa ya? Serius. Apalagi orang ini. Oh, kemarin udah janji mau main futsal ya kan. Kemana lah main futsal ya kan. Lagi nyembah gitu loh. Lagi nyembah Tuhan. Terima kasih. Di pikiran saya, ini jendela belakang terbuka nggak? Saya bilang sama diri saya sendiri. Saya bergulat dengan diri saya sendiri waktu saya nyembah sama Tuhan. Saya bilang, kau diam. Aku mau nyembah Tuhanku. Karena itu adalah tantangan paling besar waktu kita berdoa. Ingat, paling kecil. Itu tantangan paling kecil waktu kita berdoa sama Tuhan, yaitu masuknya suara-suara dalam pikiran dan hati kita waktu kita mau fokus sembah Tuhan. Ya. Gak mungkin kan kita harus sama seperti wanita yang pendarahan 12 tahun itu, dikasih dulu pendarahan baru kita fokus mengejar Tuhan, kan enggak. Saya percaya wanita yang pendarahan 12 tahun itu nanti baca ya. Dia sudah pergi berobat kemana-mana, sudah gagal dia berobat kemana-mana, 12 tahun dia pendarahan. Apakah kita harus mengalami hal itu supaya kita fokus mengejar ujung juntai jubah Yesus? Kan enggak harus. Karena itu kita alami. Ya kan, saya pernah gitu. Jadi pagi lagi ikan apa di rumah ya,
Jadi hari Minggu biasanya saya nggak pernah sarapan pagi di hari Minggu. Biasanya saya makan roti satu yang kita beli itu, terus saya minum aqua supaya ganjal perut. Dan pagi itu saya makan nasi, ada ikan di situ. Tahu nggak waktu saya nyembah, itu ikan diingatkan di pikiran saya. Itu garamnya kayaknya kurang deh, cabenya kepedesan deh. Itu lagi nyembah itu. Bisa-bisanya. Ada yang nggak pernah ngalamin itu? Lagi berdoa ya kan? Doa makan ya kan? Yang paling ngeri, saya pernah ikut retreat hamba Tuhan. Jadi pendeta juga manusia, muncullah lagu itu, ya kan? Dulu kayak bilang kan pastor juga manusia. Ya, waktu itu ada pengawal juga 2 orang, ikut ya belakang. Jadi waktu makan, ya kan? Hari pertama, waktu doa makan, bisa ikan dari atas piring kita hilang. Lagi doa ini. Dan pure 100% di situ, di hotel itu adalah pendeta. Yang tidak pendeta cuma yang memindah-mindahkan ikan di belakang itu. Jadi pencurinya adalah pendeta. Makan yang kedua kali, terpaksa Bapak buat gini nasi. Itu berdoanya nggak bener lagi begitu. Karena di otaknya kan ikan itu nanti hilang. Ya kan? Begini kan ikannya. Itu nggak doa lagi itu, mending dimakan aja nasinya, begitu. Kan begitu. Nggak ada kucing di situ, yang ada hamba Tuhan di situ semua. Karena kan ikannya kecil-kecil. Namanya waktu itu apa? Panitianya ya sebatas bisa makan lah, gitu kan. Nah, sering kita menghadapi situasi yang seperti itu waktu doa-doa kita. Ya, itu sering kita alami. Misalnya, contoh waktu doa mau tidur, ya kan, doa mau tidur, Tuhan Yesus keluar itu semua, sehari-hari keluar, mau makan aja semua yang di pikiran kita itu keluar. Yang harus kita lakukan apa kita lakukan? Kita harus thinking itu dulu. Kita harus punya prioritas, aku harus ngomong sama Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Itu yang pertama. Yang pertama, supaya kita, tantangannya kan berdoa itu bukan fisik. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa konsentrasi. Ya, konsentrasi waktu kita berdoa, ya. Yang pertama, mungkin kalian pernah dengar doa yang sering saya sampaikan. Orang-orang, anak-anak sering berkata bahwa doa itu adalah, banyak kan apa ya? Doa itu adalah berbicara dengan Tuhan. Itu yang pertama. Ya, itu kan yang terbiasa. Doa itu apa? Bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, benar nggak waktu kalian berdoa itu kalian bercakap-cakap dengan Tuhan? Ini kita bahas yang kecil dulu ya. Benar nggak kita waktu berdoa itu kita bercakap-cakap dengan Tuhan? Atau kita cakap sama Tuhan? Atau cuma kita yang ngomong sama Tuhan? Tuhan, hari ini aku minta A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Jawab ya Tuhan. Kita kan sering gitu kan. Yang kita minta sama Tuhan adalah keinginan hati. Ya, kita sering berdoa sama Tuhan menyampaikan keinginan hati kita. Kita melihat di ayat 7 sampai ayat 11 tadi, ini seolah-olah tidak satu pun doa kita yang tidak dijawab.
Benar nggak? Ya. Ayat 7 sampai 11 ini seolah-olah menggambarkan, apalagi ditulis itu hal pengabulan dosa. Jadi hal menjawab doa. Hal pengabulan doa. Ini bicara tentang Tuhan menjawab, hal Tuhan menjawab doa kita. Dan kalau kita lihat ayat 7 sampai ayat 11, ini bicara, jelas kalau kita baca, ini bicara bahwa apa saja yang kita minta, Tuhan pasti jawab. Benar nggak? Tapi kalau kita lihat ayat 6, di situ dibilang, jangan kau memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Mulai tersaring. Ya, bahwa ayat 7 sampai 11 ini nggak benar berarti. Enggak, ini cara kita memandangnya aja, cara kita mengertinya aja yang tidak benar. Kita berpikir bahwa ini mantra, ya kan, Tuhan, firman-Mu berkata, dia Matius 7 ayat 7 sampai 11, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Saat ini aku minta Tuhan, ada dasar firman-Nya, ada dasar hukumnya. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada dasarnya Tuhan. Ya, kita pakai dasar ini. Masalahnya, kita siap nggak menerima? Kita layak nggak untuk menerima apa yang kita minta? Tuhan, aku mau masuk negeri Tuhan. Saya tanya begini. Ini jangan terganggu kalian ya. Saya pernah khotbahkan ini waktu pelepasan siswa dulu. Saya bilang, biasanya semua orang pengen masuk negeri. Kenapa? Coba tanya. Kenapa pengen dari SMP mau masuk pengen SMA, SMK negeri? Kenapa? Kenapa? Coba kalian. Waktu kalian pengen masuk SMA negeri, kenapa? Menurut kita, kenapa ada anak pengen banget masuk SMA negeri? Kenapa? Emang Tuhan nggak sanggup sekolahkan kalian ke San Thomas? Manalah Pak, penghasilan orang tuaku seberapa lah. Kita sering meminta sesuatu yang logika di pikiran kita. Kita pikir Tuhan nggak sanggup. Benar nggak? Kita sering pengen sesuatu karena kita pikir, ya itulah kesanggupanku. Tanpa kita membawa peran Tuhan untuk mengatasi hidup kita. Waktu menyelesaikan kuliah juga begitu. Waktu menjalani kuliah juga begitu. Udahlah ini aja deh. Ya kan? Dulu di zaman, gak tahu ya di zaman sekarang ya. Di zaman kami sama ibu, itu kita yang memilih mata kuliah. Jadi senior-senior bilang begini, pilihlah mata kuliah yang gampang, biar cepat lulus. Ya kan? Emang Tuhan nggak bisa buat kita pintar? Itu pertanyaan. Kenapa harus pilih kuliah negeri? Atau kuliah negeri lah. Kenapa? Biar murah. Ya kan? Yosafat nggak kuliah negeri. Agita nggak kuliah negeri. Bisa kan? Selesai juga kan? Iya kan? Selesai juga kan? Iya. Ya, kan nggak harus kuliah di negeri baru bisa kuliah kan?
Saya dengan ibu mungkin dulu berpikiran begitu. Ya orang tua kami nggak punya duit, dia harus masuk negeri lah biar bisa kuliah. Itu. Karena apa? Karena kita tidak membawa serta Tuhan di saat kita berdoa. Kita hanya berdoa meminta keinginan hati kita. Kita sering di dalam pikiran kita, kesanggupanku cuma ini. Aku cuma sanggup ini. Aku nggak sanggup yang lain. Padahal kita naikkan doa kita sama Tuhan. Tuhan yang hebat menurut kita. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang ajaib. Pertanyaannya, apakah doa itu harus selalu dijawab sesuai dengan keinginan kita? Atau doa itu akan dijawab sesuai dengan keinginan Tuhan? Harus keinginan Tuhan. Kalau bisa diselaraskan gitu. Makanya minggu lalu kan saya bilang gini kan, kita sering doa begini, Tuhan, aku mencintai si Butet, jodohkanlah si Butet sama aku Tuhan. Gak dijawab. Tuhan, kalau nggak jodoh si Butet sama aku, jodohkanlah Tuhan. Gak dijawab. Kalau si Butet itu jodohnya si Polta, putuskanlah mereka, jodohkanlah si Butet sama aku Tuhan. Kalau nggak bisa, si Polta diputuskan dari si Butet, biarlah si Polta selingkuh sama si Wati dan si Butet, jodohkan lagi sama aku. Itu maksa. Dan doa kita sering begitu. SMK 6 Tuhan, SMK 6, SMK 6, SMK 6. Jadi boleh nggak minta SMK 6? Boleh, tapi jangan di otaknya itu, ya karena murah Tuhan, uang SPP-nya. Tuhan tuh tersinggung di situ. Kau bilang, Bapak yang baik, Bapak yang baik. Kau bilang, Bapak, kau Bapak pemilik segalanya. Kau bilang, Bapak, kau adalah Bapak penuh keajaiban dan mukjizat. Tapi waktu mau masuk sekolah, Tuhan, biar uang sekolahnya murah. Jadi kalau dibilang SMK Negeri 1, Bapak pun terpengaruh kemarin. Jangan ambil pariwisata, nanti mahal. Bapak minta maaf, itu salah. Ada sekolah mahal-mahal, selesai juga. Ya kan? Jadi kalau minta, Tuhan, aku mau masuk SMK Negeri 1 pariwisata. Walaupun mahal, Tuhan berkati Bapak. Gitu harus doanya. Tuhan, aku mau masuk SMK 6. Ubah ya. Karena murah uang sekolahnya. Enggak. Tuhan, aku mau masuk SMK 6. Tuhan bantu aku jadi yang terbaik. Bukan hanya karena murah uang sekolahnya. Mungkin salah satu ya Tuhan. Tapi memang aku pengen sekolah di situ. Karena Tuhan tersinggung loh. Ya. Kita bilang, Engkau Yesus, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan bilang begini, kau bilang pengen yang murah, kau bilang aku Bapakmu, kau bilang aku Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tersinggung Tuhan begitu. Ya, ada saya punya bere tuh, kemarin diajak apa? Pulang, ayo kita minum kopi yuk, ayolah. Itu di Purwo itu ada kopi, janganlah. Kan bere mau ngajak tulang minum kopi, jangan minum kopi harga 5.000 lah tulang. Tersinggung dia. Padahal saya berpikir, ya daripada habis uang bereku ini, ya udah minum yang di Purwo itu, kita makan nasi goreng itu aja. Janganlah tulang, kita carilah yang bagus. Dia bilang, Tuhan begitu juga. Kalau kita berpikir bahwa ini aja lah Tuhan, yang murah-murah aja lah. Tuhan pun marah sama kita. Ya kan? Ibu pernah bilang begitu. Nanti kalau sudah datang anak kita, gantilah mobil itu ya. Oh bilang gini, dari mana lah duit ganti mobil? Di situ Tuhan tersinggung. Pernah buat Tuhan tersinggung,
Saya sering. Karena kita sering menilai Tuhan sesuai dengan kekuatan kita. Ada pertanyaan, ini lama. Kalau nggak kerja, coba lanjutin. Kalau nggak kerja, nggak ada hubungannya kerja sama makan. Nggak dapat duit. Ya. Kalau nggak dapat duit, kalau nggak makan, sakit. Kalau setelah sakit, nggak ada duit, nggak ada kerjaan, mati. Tuhan nggak akan buat kita mati. Yakinlah itu. Serius. Tuhan nggak akan. Saya ingat gini. Saya kenal satu keluarga hamba Tuhan yang kerjanya itu cuma di rumah sakit mendoa-doakan orang. Dia tidak mau terima uang dari, ini luar biasa. Kita mau salam dia nggak mau terima uang persembahan yang kita berikan sama dia. Tapi anaknya itu tamat perguruan tinggi ternama semua. Dari mana uangnya? Nggak tahu dari mana dia. Ya. Saya tanya, jadi memburu ambil duit. Kalau kan banyak itu praktek-praktek pendeta di rumah sakit Adam Malik sana. Ya, saya pernah stay di rumah sakit Adam Malik. Sampai orang rumah sakit Adam Malik bilang, "Bang, itu nggak pulang-pulang pendeta ya." Kenapa? Saya bilang, "Iya, nunggu disalam." Ini yang suami istri ini tidak pernah mau terima. Bahkan dia bantu orang yang sakit di rumah sakit. Tetapi itu aja kerjaannya, itu aja pelayanannya, itu full time di situ dia. Tapi anak-anaknya bisa kuliah di perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dari mana uangnya? Ya, nggak tahu. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa waktu kita menyerahkan semuanya keinginan Tuhan dalam hidup kita, waktu kita berdoa, bukan berdoa meminta yang memuaskan hasrat kita, memuaskan hasrat ya. Ya, kita sering berdoa memuaskan hasrat. Ya kan? Pernah nggak berdoa pemimpin pujian, ya? Pemimpin pujian dan calon pemimpin pujian, Tuhan, aku berdoa supaya semua jiwa-jiwa dilawan. Saya pernah itu. Pernah nggak? Jadi waktu aku menaikkan pujian, tiba-tiba semua dilawan, tidak ada yang main-main. Pernah nggak berdoa seperti itu? Bagaimana kalau kalian pimpin pujian, Agita, Uli, begitu kalian udah maksimal ini, cuma gini, semua liatin kita, ada yang nyanyi nggak, ada yang nyanyi, kayak nonton konser mereka di depan itu, kita semua yang di depan itu yang nyanyi, cuma nggak ada yang nyanyi, padahal kita sudah berdoa loh, ya kan? Tuh, itu yang pertama ya. Kenapa kita harus berdoa? Tadi saya bilang, saya buat jadi kedua, karena kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Ya, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Ya, seperti tadi saya bilang itu, sering ada gangguan di sekitar kita. Apakah kita menjadikan Tuhan menjadi fokus waktu kita datang sama Tuhan? Itu menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Yang selanjutnya, kenapa kita harus berdoa? Karena kita harus tergantung dengan Tuhan. Hari Minggu kemarin kita bicara tentang ranting yang terhubung dengan batang, dengan pohon. Kalau ranting itu sudah terputus dari pohonnya, ranting itu tidak ada apa-apanya, hanya dibuang dan dibakar. Jadi doa itu membuat kita tergantung sama Tuhan. Ya. Pertama tadi punya relationship dan hubungan. Ya. Yang kedua adalah tergantung sama Tuhan. Yang ketiga, ini yang jarang kita lakukan. Yang ketiga yang jarang kita lakukan waktu kita berdoa, mencari kehendak Tuhan. Kalau doa itu hanya kita bicara sama Tuhan, kita nggak akan dapat yang ketiga, mencari kehendak Tuhan.
Karena kita sering menyampaikan kehendak kita sama Tuhan. Kita sering memaksakan kehendak kita sama Tuhan. Ya, makin tegang ya kan. Ya. Ya, coba Uli baca ayat 12 sampai ayat 14. Jalan yang benar, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab kebenaran. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melalui. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Tuh, makin gawat itu ayat 7 sampai ayat 11. Iya kan? Enggak, ayat 7 sampai 11 ini makin gawat itu. Iya kan? Sebelumnya dibilang, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Dan masuk ke hal pengampunan dosa. Kayaknya ini deh. Dan kita jangan lupa bahwa setiap ayat di Alkitab itu berhubungan sangat erat. Tidak ada mencopot-copot ayat. Kalau kalian cari di toko buku Alkitab, ada itu buku yang berjudul mencomot ayat. Jadi tidak boleh comot-comot ayat. Karena kalau kita comot ayat 7 sampai ayat 11, ini paten sekali. Ini bagus sekali. Ya, nggak ada yang bilang ini apa? Ayat ini tidak enak. Karena sepertinya segala keinginan kita dipuaskan. Ya kan? Segala keinginan kita dipuaskan. Tapi lihat ayat 6, itu ayat pembukanya. Masuk ayat 7 sampai 11, itu ayat enaknya. Tapi kalau kita masuk ayat 12 ke sampai ayat 14, mulai dia kita berpikir. Dibilang apa? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita pengen diberkati, kita harus memberkati orang lain. Jadi nggak ada, carilah, mintalah, carilah, ketoklah, enak banget. Tapi masuk di ayat 12 sampai ayat 14, kalau kita ingin sesuatu, kita harus perbuat dulu. Amin? Iya. Mulai ayat 7 sampai 11 ya. Saya baca ini, akhirnya 7 sampai 11-nya udah lari pemahamannya. Tadinya kita pikir ini ayat pamungkas, jadi mantra yang bisa kita bilang sama Tuhan, ini ayatnya ada, kasih. Ya kan? Tapi di ayat 12 dikatakan apa? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kau pengen orang lain baik padamu, kau harus baik dulu sama dia. Kalau kau pengen orang lain memperhatikanmu, kau harus perhatikan dia. Ya? Kalau kau pengen orang lain beribadah, kau harus beribadah terlebih dahulu. Kalau kau pengen orang lain itu berubah, kau harus berubah terlebih dahulu. Jangan berdoa, Tuhan, ubahkanlah dia Tuhan, supaya dia mengasihiku. Padahal kita nggak lakukan apa-apa. Ya kan? Wah, makin berubah ya kan? Tadinya ayat 7 sampai 11 itu enak banget. Masuk di ayat 12 makin sempit gitu ya. Ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesat itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Yang gampang dan enak itu sering sekali membawa kita menuju kebinasaan. Ya, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya.
Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Artinya, apakah Tuhan akan menjawab doa kita? Pasti. Ada dasarnya. Ayat 7-11 itu tertulis hal pengabulan dosa. Doa. Pengabulan doa. Ya, ini pengabulan doa. Bukan cerita tentang pengabulan doa, tapi tentang hal. Ya, tentang hal. Jadi, tidak semua orang dapat mengerti hal ini. Ya. Dibilang di sini, dan sedikit orang yang mendapatinya, sedikit orang yang mengerti. Banyak orang menikmati, pengen menikmati, tapi nggak dinikmati. Karena apa? Karena dia tidak mau berbuat sesuatu. Pengen nilai bagus, ya belajar. Pengen kaya, ya kerja keras. Pengen lulus dengan nilai terbaik, ya sungguh-sungguh waktu belajar, waktu sekolah, iya gitu. Nggak ada bilang begini, Tuhan inilah bukuku Tuhan, aku mau ujian agama. Tuhan nempel semua dalam nama Yesus, darah Yesus. Memasukkan semua ayat Alkitab ke otak Tuhan. Ada. Kalau dulu zaman saya kayak gitu ya. Dibakar. Enggak, waktu berdoa, Tuhan tunjukkanlah jawaban. Tiba-tiba ketemu tengoknya di situ ada jawaban. Nah, itu cerita bohong itu. Nomor satu, Ya. nomor dua. Kesaksian pula di gereja dia. Kesaksian di gereja ya. Iya. Waktu dia berdoa dia minta Tuhan apa jawabannya, udah bingung kali dia minta, terus tiba dia tengok di dinding itu langsung nampak. Tuhan menunjukkan jawaban-jawabannya. Tertulis semua di dinding katanya. Kesaksian pula itu waktu kebaktian mahasiswa. Kesaksian dia begitu. Ya kan? Kita pikir gimana caranya ya? Jadi pernah juga mau saya praktekkan itu. Tuhan. Sama seperti kesaksian orang yang mengalaminya gitu kan. Tapi kan Tuhan tunjukkan Tuhan jawabannya dari situ. Tengok-tengok langit, tengok dinding. Kosong melompong ini. Gimana itu? Terakhir tengok ke bawah ada buku. Terakhir kita itulah. Maksudnya jangan kita juga salah ya. Maksudkan bahwa segala sesuatu mintalah, ketoklah. Kalau kita tidak ada tindakan sesuatu itu tidak mendukung. Makanya jangan comot ayat 7-11. Atasnya dibaca, bawahnya dibaca. Itu berhubungan. Kan begitu kan? Gimana lah ya berdoa. Wah, berdoa. Saya begitu. Tangan ini sampai digenggam, berarti harus kuat, ya kan? Kuat. Ya, Tuhan, tunjukkanlah, gue gak tahu aku jawabannya Tuhan. Gak nampak-nampak kan? Pas lihat buku di bawah, oh terima kasih Tuhan. Tapi jangan dulu memang kalau kerja kita bisa ya. Nggak tahu kita misalnya aduh nggak yakin dengan itu. Anak sekarang kan nggak ada masalah gitu ya, ujian yang berlalu begitu aja, nggak ada juga beban, nggak ada juga satu hal kewajiban untuk belajar ya gitu ya, agak berbeda. Tapi nggak tahu generasi yang beda-beda tipe orangnya ya. Ya intinya memang segala sesuatu ada Tuhan, ya Tuhan bekerja di setiap doa-doa kita, tetapi jangan juga kita melakukan hal-hal kekonyolan gitu, yang kebodohan gitu ya. Berminta berharap tapi kita nggak mau bertindak. Iya kan? Nah, kita masuk ke ayat yang tadi ya, sebelum saya tutup ya. Matius 7 ayat 7 sampai ayat 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di ayat terakhir dikatakan, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau kita meminta sama Tuhan, ya, meminta sama Tuhan, yang pertama, mintalah apa yang Tuhan mau. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Itu penting.
Jadi setiap hari kita berdoa, biar Tuhan menemani kita. Terus Tuhan mau bawa kemana kita hari itu perlu. Itu perlu. Terus carilah. Bagaimana caranya mencari? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka nah, jadi bukan cari-cari kemana-mana, cari dulu kerajaan Allah. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita jangan pernah berharap Tuhan memberkati seluruh kehidupan, rangkaian kehidupan kita, kalau kita nggak kenal Dia. Kita pikir semuanya dijawab. Bayangin, ini Yesus sendiri yang ngomong, Dia sendiri doanya nggak dijawab. Ya? Bahkan Paulus, ada nggak kita yang bisa lebih dari Paulus? Paulus katakan, 3 kali aku berseru kepadamu, Tuhan, supaya utusan iblis ini menarik diri daripadaku. Tapi apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karunia-Ku padamu. Jadi ini harus serius. Jadi yang diterima oleh Paulus, yang diterima oleh Yesus adalah jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadi, waktu kita meminta, mintalah apa yang Tuhan mau. Dari mana kita tahu Tuhan mau itu? Dari hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, ketoklah. Jangan salah ketok rumah. Serius, jangan salah ketok rumah. Ya. Jadi kalian harus tahu rumah siapa yang kalian ketuk. Ya. Makanya jangan suka jalan-jalan kemana-mana yang tidak tahu keuntungannya. Ya, kalau kalian sedang makanya ada orang bilang begini, mengapa banyak orang yang tidak diberkati hidupnya dan akhirnya datang ke gereja. Tadi ibu bilang sering berdoa kalau ada masalah. Kenapa kita sering berdoa kalau ada masalah? Kenapa? Kenapa kita sering berdoa kalau ada masalah? Tadi pertama dibilang karena doa itu adalah jimat. Yang kedua, doa itu adalah cara kita mencari jawaban. Jawaban yang sesuai dengan keinginan Tuhan atau sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, yang terakhir, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ini jangan salah ketok rumah. Pintu yang mana kalian harus ketok, jangan salah. Satu rumah aja, jangan ketok pintu belakang, ketoklah pintu depan. Artinya, ya, kita harus tetap berjaga-jaga di setiap waktu. Tadi sudah cukup panjang. Berjaga-jaga. Kita harus tahu memilih mana yang harus kupilih. Waktu kita berada di persimpangan, itu bicara tentang mengetuk, kita harus tahu apakah aku harus ke kanan, harus ke kiri, harus ke depan. Karena kalau kita salah ketuk, pintu itu belum tentu dibukakan bagi kita. Kalaupun dibukakan bagi kita, isinya yang keluar dari rumah itu belum tentu menguntungkan bagi hidup kita. Ya, kita sering menghadapi itu. Kenapa ayat ini? Saya baca, larinya begitu. Ya, kita mulai tadi dari doa. Doa itu harus dijawab, tidak harus dijawab. Ya, saya ngobrol tadi dengan satu hamba Tuhan, dibuat gini. Dia tanya gini, berarti waktu kita berdoa untuk beli mobil, harus tahu dulu ya apa yang Tuhan suruh kita beli mobil. Iya. Serius. Mau beli sepeda motor pun harus tahu kita. Tuhan kita mau beli sepeda motor yang mana. Benar. Ya kan? Akhirnya Tuhan, uangku cuma bisa beli Ayla, Maila, Ayla. Saya
baru lihat tadi ada mobil serinya M, belakangnya Ayla, Maila. Cuma uangku cuma sanggup begitu Tuhan. Padahal Tuhan pengen kamu beli, oh sama Pajero lah ya. Tuhan pengen kamu beli Innova. Tapi karena pikir, terbatas nih. Udah beli aja ini yang kecil ini. Supaya jangan rugi. Karena kan hemat pangkal kaya. Jadi uangnya ada, dihemat lah. Beli ini aja lah yang kecil ini. Ya kan? Itu kan logika kita. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan, aku harus beli mobil yang mana? Bisa jadi Tuhan bilang, itu sepeda motormu itu aja pakai. Bisa jadi kan? Benar kan? Bisa jadi begitu. Oke, itu saja. Ya. Karena 2-3 minggu yang lalu saya korbankan ini sebenarnya. Tapi ini saya diingatkan kembali. Supaya apa? Supaya kita jadi orang tidak membuat doa itu yang Ibu bilang tadi, jadikan mantra. Kadang gini, saya pengen tanya sama kalian. Kalian pernah nggak kepikir kalau doa kalian itu aja? Itu aja. Kayaknya setiap hari urutannya itu aja. Sampai saya sering berdoa, kayaknya semalam doanya seperti ini deh. Kata-kata itu juga gitu. Kayaknya hafalan gitu. Terbiasa. Tapi ada satu yang saya diingatkan begini. Makanya waktu apa itu kalau bisa belajarlah main gitar supaya bisa menyembah. Nah, waktu kita mendoakan sesuatu yang sama setiap hari, kata-katanya sama, urutannya sama, bahkan bilang dalam nama Yesus, in the name of Jesus, in Jesus name, sama urutannya. Terkadang kita berpikir secara manusia, ini dia yang kudoakan setiap hari. Kami sering berdoa gitu kan, kayaknya ini susunan doa semalam ini kan begitu, atau susunan doa tadi pagi. Tapi ada yang menjadi inti dari doa, bukan susunannya, tapi bagaimana kita berdoa itu percaya bahwa doaku ini didengar sama Tuhan. Ya, kadang gini kan berdoa, didengar nggak ya? Didengar nggak ya? Nah,